tenaga ahli IT yang ASN ada berapa? Di dinas atau di Pemprov? Iya, di seluruh Pemprov. Nah, di seluruh Pemprov nampaknya kita perlu. Kalau data di ini 94 Pak, dari formasi yang 500. Oh, hanya itu 94 orang tersebar di seluruh itu. Dinas. Kekurangannya ditutupi oleh apa? Tenaga ahli tadi Pak. Tenaga ahli IT itu. Kita Betul. berapa yang non ASN, non P3K, kemudian non separuh waktu? Di 186 Pak. 186. Betul. Ya, artinya dari sekian ribu ASN di Jawa Barat itu ternyata yang punya kualifikasi ini saja nggak memenuhi. Belum Pak, iya. Kita punya 181. Yang 181 orang tuh kerjanya apa? Nah, tadi Pak, jadi di kita itu ada berbagai produk untuk terutama untuk layanan publik Pak, untuk tadi Jabar Prop tadi, kemudian untuk portal Pak, untuk website, untuk agar terintegrasi semuanya, kemudian Sapa Warga kan seluruhnya juga terintegrasi sama di super app itu, kemudian juga berbagai produk kita ada namanya itu Jabar Form, jadi Jabar Form itu untuk mempermudah menginput data ini sudah direplikasi Pak oleh Kemenkes. Kan sekarang Kemenkes ini ada ini gratis. Kita punya 100 berapa? 100. Sekarang itu 186 Pak. 108. Kita punya 186 non ASN, non P3K, non paruh waktu. Betul. 186 orang bekerja di sistem IT-nya Provinsi Jawa Barat. Betul. Ya kan? 186. Berapa alokasi untuk 186 itu? Kurang lebih di 16 miliar, kurang lebih 16 miliar dalam setiap tahun. Betul. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih efektif, gitu kan? Mempekerjakan orang dalam setiap tahun terus dibayar, kemudian sedangkan kita punya ASN demikian banyak dengan TPP yang sedemikian tinggi, gitu loh. Mana yang lebih efektif, gitu loh? Apakah internal atau eksternal? Kalau mau cepat memang harus seperti ini, seperti yang kita lakukan. Kalau kita ingin hasil yang cepat, untuk membuat kita punya kapasitas internal melakukan digitalisasi, itu butuh pengumpulan orang, pelatihan, spesialisasi yang butuh waktu. Jadi memang kalau memang rencana kita adalah melakukan internalisasi, itu mungkin perlu program kerja yang atau berpikirnya jadi dirubah. Gimana kalau kita usul kepada menteri agar menteri mengangkat orang-orang yang punya kualifikasi tadi menjadi ASN? Dia bisa bekerja, diambil di atas sumpah. Dia terikat dengan aturan. Dari rekrutmen baru maksud lo? Ya saya misalnya saya nanti ngomong dengan menteri, ya kan? Kan kalau hitung budget mahal nih. Gimana kalau mereka yang punya kualifikasi ini diangkat menjadi ASN? Gitu loh. Bagus, Pak. Gitu loh maksud saya. sangat bagus Pak, karena sudah ada best practice-nya seperti misalnya di Kementerian Keuangan. Di sana pun juga memang memberdayakan para PNS. Polisi bertemu dengan orangnya ini punya kualifikasi ini. Pak Kapolri ngomong, masukin caba. Terima Pak. Diterima Pak. Masukin dia. Bisa. Gitu loh. Kenapa ASN tidak sama dengan mereka? Gitu loh. Maksud saya sistemnya kenapa kita tidak menggunakan pendekatan praktis ini kan ngomong nih. Daripada rekrutmen, kita rekrutmen orang banyak banget tapi tidak memenuhi kualifikasi apa yang dibutuhkan dalam layanan. Itu masalahnya Pak. Kenyataannya rekrutmen tenaga Prakom ya. Betul. Itu tidak menjawab kebutuhan. Betul. Karena sangat general Pak. Jadi perangkat komputer aturannya general, sedangkan kebutuhan kita tuh udah sangat-sangat spesifik tadi Pak. Kan misalnya ada ahli yang kabel-kabelan, terus ahli database tertentu, ahli betul. programmer front end, back end. Ya. Sedangkan kebutuhan kita tuh udah sangat spesifik. Ini aturan masih sangat general. Ini yang disebut TAJJ itu. No. Ini kita yang tenaga ini 156 itu. Penyebutannya bukan Pak, beda. Kalau TAJJ apa? TAJJ itu dulu adalah turunan dari tim akselerasi pembangunan. Oh, TAJJ turunan dari TAP. Iya. Nah, kalau tenaga ahli ini yang TAJJ bukan? Bukan Pak. TAJJ ini kan tenaga teknis programmer ya. Betul. Kalau TAJJ itu kebanyakan di policy.
di kebijakan di Nah kan ini makan tenaga ahli programmer bergaji 16 miliar per tahun dengan jumlah orang 186 orang yang di Infokom. Di setiap dinas, beberapa dinas tertentu pasti punya tim ahli seperti ini. Mungkin gajinya berbeda kan. Nah kalau TAJJ apa? Yang muncul tuh di media tuh, saya lihat. itu istilah yang agak kabur ya dulu. Yang tergolong TAJJ itu Yang disebut TAJJ, katanya TAJJ juga ada gajinya. itu sebetulnya peristilahan umum terhadap tim ahli yang terhubung dengan TAP. TAP ya. Dulu ada TAP ya, ada tim akselerasi anggaran. Kemudian di bawah TAP ada TAJJ. TAPP itu kan diisi oleh warga sipil biasa, bukan ASN. Betul. Bukan juga anggota DPR. Bukan. Ya kan? Ya tim ahlinya lah ya. Betul. Kemudian dia punya orang di setiap OPD Rangkap ada daerah, TAJJ. Nah TAJJ ini sekarang masih ada nggak? Kan TAP-nya udah nggak ada. Relatif sudah tidak ada, Pak. Pak Deddy, TAJJ ada nggak? Ya, betul Pak. Jadi untuk TAP sudah dibubarkan ya, disesuaikan dengan keputusan Pak Gubernur yang dicabut oleh Pak PJ Gubernur ya. Ya. 2 tahun setahun yang lalu ya. Kemudian tim yang tadi tim teknisnya di tiap beberapa OPD ini memang itu tetap ada Pak, karena keputusan pengangkatannya menyesuaikan oleh kepala OPD masing-masing. Oke. TAJJ yang ada di OPD itu beda dengan tim IT. Beda Pak. Karena kalau Yang Bapak yang punya kualifikasi sebagai Iya, programmer gitu kan. Terus desainer gitu loh, Pak. betul. Ini beda dengan ini. Karena kalau yang kita tuh sangat-sangat spesifik. Betul-betul profesional. Iya, Oke. teknis. Kalau yang ini TAJJ profesional bukan? Profesional juga di Ya, bidangnya. ada 2 model ya Pak. Tim yang ada di OPD ya. Yang pertama adalah tim memang membantu untuk kebijakan. Oke. Mungkin pada saat itu sepertinya dibutuhkan untuk akseleratif mungkin Pak. Oh gitu ya. Enggak, saya nanya yang berikutnya aja. Timnya masih ada nggak sekarang? Ya tadi Pak, jadi 2 skema yang sampai saat ini masih ada itu tim yang tadi secara kebijakan, yang kedua secara tim teknis IT biasanya Pak. Ya begini. Yang tim IT kan sudah jelas nih. Di luar ini ada lagi Pak. Tim IT lagi. Iya, Kok tadi- banyak banget sih tim IT-nya? Ya tim IT yang tergabung di JDS ya, di Jabar Digital Service. Itu ada di Dinas Kominfo Pak. Terus? Kemudian di beberapa dinas pun, contoh di Badan Kepegawaian itu tetap ada Pak. Tim apa? Tim IT-nya juga. Tim IT-nya juga. Betul, tapi yang memang mengelola tentang aplikasi di bidang kepegawaian. Aplikasi di bidang kepegawaian Betul. dikelola oleh satu tim. Tim itu diambil di atas sumpah tidak? Hanya ditetapkan oleh keputusan kepala OPD aja. Kan dia menyangkut merit system kan? Di dalamnya iya. Ya merit system Aplikasi berarti salah kan satu. mengatur kualifikasi orang untuk menjadi pejabat di dinas provinsi. Betul. Dia diambil di atas sumpah tidak? Sampai saat ini saya belum pernah melihat sumpah itu Pak. Independensinya bisa dipertanggungjawabkan nggak dia ngelola merit system itu? Itu dikembalikan kepada pengawasan kepala OPD. Ada Saya kontrak, penyidik, Pak. Ada NDA. Kayak penyidik Pak. Enggak. Nah, kemudian pada saya nanya sekarang. TAJJ ini sekarang dari sisi teknis loh Pak, jangan saya subjektif kalau nanya saya. Ya. Dari sisi teknis sebagai Bapak yang ngerti birokrasi sudah lama di Pemprov, dibutuhkan nggak hari ini? Ya, karena dalam beberapa tahun terakhir kita dikondisikan untuk kemudian memang didukung oleh tim tersebut. Nah, itu kan dikondisikan kalimatnya Pak. Apa ya? Ya dibantu oleh tim tersebut Pak. Ya kan dibantu oleh tim tersebut, iya. Iya. Kan karena tim atasnya ada. Iya. Sehingga semua orang harus melaksanakan itu. Pertanyaannya tanpa itu Pemprov Jabar jalan nggak? Gini, sebelum tanpa gini loh, tanpa TAJJ anggaran jalan nggak? jalan Pak. Manajemen pengolahan birokrasi jalan nggak? Jalan Pak. Jalan. Lelang-lelang jalan nggak? Jalan Pak. Entry anggaran jalan nggak? Jalan Pak. Terus dibutuhkannya apa kalau begitu? Kita Pak dalam konteks akseleratif sesuai dengan kebutuhan pimpinan saat itu Pak. Iya kan kebutuhan pimpinan Betul. saat itu kan. Betul. Pimpinannya sudah Pak PJ. Iya. Pak PJ-nya sudah
melebur atau membubarkan, Iya. kan tim intinya. Nah, Betul. kalau tim intinya sudah dibubarkan, cabang ranting dahannya masih ada, Ya. masih diperlukan nggak? Nah, Objektif itu aja. dalam proses transisi mungkin Pak. Ini karena beberapa tahun kan sudah berjalan Pak. Iya kan sekarang udah nggak transisi lagi, Pak. Sekarang udah era mapan, Pak. Karena ada Era Pak PJ setelah itu oleh saya. Saya pertanyaannya, gubernurnya saya, apakah itu masih dibutuhkan nggak? Nanya ke Bapak. Iya, saya kembalikan ke Bapak Pak. Enggak. Oh, Kalau saya, Iya. Bapak tahu kan saya sendiri. siap. Betul. Kenapa? Karena saya sudah punya Bapak semua. Iya, Kan saya mimpin birokrasi jadi gubernur. betul. Ngapain saya bawa orang luar? Kan sudah punya Bapak yang pinter-pinter. Saya kan hanya tinggal menggait, mengarahkan kebijakan. Bapak kan tidak bisa nentuin besaran anggaran kan, karena bukan pengambil policy kan. Betul. Maka polisinya udah saya ambil hari ini, Iya. kan. Yang saya butuhkan hanya tim ahli pemerintah Provinsi Jawa Barat. Betul. Saya tidak punya pengetahuan tentang kelautan, Iya. tidak punya pengetahuan tentang kedirgantaraan, maka saya minta Bu Susi. Iya. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang transportasi publik, saya minta Iya. Pak Bezonan. Saya tidak punya pengetahuan yang luas tentang arsitektur, maka saya minta teman-teman ITB. Saya tidak punya pengetahuan luas tentang kesehatan, maka saya Ya. meminta Bu Siti Fadila Supari, misalnya kan. Betul. Dan masih banyak lagi, nanti kurang lebih 9 orang. Siap. Nah, secara teknis saya sudah punya Bapak. Pertanyaannya adalah, Bapak yang ngelola anggaran, yang ngerti sistem masih butuh nggak? Kalau memang kebijakan dari Pak Gubernur seperti itu, Enggak, saya nanya. oh, Jangan balikin ke saya. Ya. Tinggal persoalannya saya mah nggak butuh. Betul. Nah, saya kan hanya kebijakan umum. Betul. Yang entry data Bapak, ya, yang bikin angka-angka Bapak. ya, Nanti yang lelang kegiatan adalah Bapak. Betul. Yang bikin SPJ adalah Bapak. Ya. Gitu loh. Saya kan hanya policy. Dari aspek teknisnya Bapak butuh nggak? untuk 1 tahun ini mungkin kita masih proses transisi ke birokrasinya sendiri Pak. Ya, pertanyaannya, Bapak gini loh. Tanpa mereka lumpuh nggak? ada resiko itu, Pak. Ada resiko. Ada Ada. beberapa titik resiko itu ada. Ada risiko. Resikonya di mana yang titik akan lumpuh? Ya, saat ini kan selama ini Pak, selama itu kan birokrasi ini diposisikan sebagai user Pak, sebagai pengguna. Birokrasi itu sebagai pengguna. Nah, kan kalau birokrasi sebagai pengguna, berarti kan bisa menggunakan jasa konsultan dong. Sebagai alternatif bisa. Harusnya Iya, yang jauh lebih independen. iya, betul. Bapak jangan ragu, Pak. Kenapa tidak pakai jasa dia? Siapa? Kenapa tidak pakai jasa dia dan timnya dulu? Untuk digitalisasi Nah, sudah. enggak, yang fungsi TAJJ ini kenapa nggak pakai jasa ini? Kan ini banyak teman-temannya yang lebih netral, lebih capable. Mungkin jumlahnya terbatas, Pak. Kan Ya. Bapak bisa ngundang lagi teman-teman yang lebih pintar lagi banyak. Ya. Karena tidak punya kebijakan. Enggak, saya yang lumpuh ya saya gak bilang kan, kalau misalnya ada sabotase, lumpuh nggak? Harus dimitigasi dulu ini masalahnya. Jadi tadi yang kita sampaikan Pak, apakah ada apakah terpisah antara tim yang dari Jabar Digital Service dengan teman-teman di DAJJ yang khusus IT? Menurut saya itu ada benang merah Pak. Oh, Ada benang merah karena itu tim yang sama sebetulnya dikembangkan Pak. oh. Yang tadi sama halnya dengan TAP, dengan TAJJ gitu. Jadi posisi itu ada satu benang merah. Oke, saya nanya, TAJJ itu berapa biaya yang dibutuhkan dalam setiap tahun untuk upah untuk gaji mereka? Ya, TAJJ itu sekali lagi tergantung dari kepala OPD-nya dan standar untuk Ya sudah, di pembiayaannya. tempat Bapak ada berapa orang? Di saya ada sekitar tahun ini dan tahun kemarin sekitar 23. Ya, tahun ini aja. Tahun ini aja Tahun ada ini berapa? 25 orang. 25 orang. Berapa alokasi yang dianggarkan? Di angka 3, sekian miliar Pak. 3, sekian miliar Dibagi ke 20, 3 orang. 3 bagi 20 Ya. berapa? Jadi rata-rata ada yang paling rendah 6 juta Pak. Yang paling tinggi ada sampai dengan 15 atau 3, Ada yang 20. berapa? 6 juta Pak. Bukan, 3,
3,6 miliar. 3,6 miliar. Kalau Ya. ada 20 orang, 3,6 miliar berarti per bulan itu 300 sekitar 300 juta. Bapak 20 orang berarti Ya. rata-rata sekitar 10 sampai 15 juta gaji. Betul, betul. Di tengahnya medianya itu betul. Ya, 10 sampai 15 juta gajinya. Ya, kurang lebih. Artinya gajinya sudah standar dengan ASN golongan 3D. Betul. Dengan itu Dengan tunjangan TPP ya, Pak? kerjanya, TPP-nya. Dengan tunjangan dan gaji betul. Kurang lebih. Nah, sekarang di tempat Bapak bisa nggak tanpa TAP? Tanpa TAJJ? Harus bisa, Pak. Harus bisa. Bisa ya. Ya. Tapi TAJJ kewenangannya hanya pada pengelolaan IT. Ada dua tadi skema, Pak. Ada yang IT, ada yang secara kebijakan. Ya. Oh, TAJJ bisa pada kebijakan? Ada juga, Pak, yang kebijakan teknis dari dinas itu. Kan nggak bisa dong. Yang punya kebijakan akan ASN. Oh iya, Pak, rekomendasi, Pak. Usulan-usulan untuk kemudian ke masalah kebijakan strategis. Lo nggak bisa, Pak. Kan dia operator, Pak. Operator kan tidak boleh punya kebijakan. Kalau operator IT punya kebijakan, dia operator menangkap pemain loh, Pak. Ya, di luar IT, Pak, rekomendasi program mungkin, Pak. Dia mendapat rekomendasi program dari siapa? Dia memberikan rekomendasi program kepada Dia memberikan dinas. rekomendasi program Iya. kepada dinas. Betul. Dalam kapasitas apa memberikan rekomendasi program? Sebagai tim ahli, Pak. Tim ahli. Betul. Nah, bukankah sudah punya Bapeda? Ada Bapeda, ada badan penelitian Ada badan riset. badan riset. Terus apa gunanya badan riset dan Bapeda kalau harus menggunakan rekomendasi dari orang per orang? Iya. Berarti bahaya loh, Pak, Pemprov begini. Dia memegang IT, memegang sistem, dia punya policy. Iya. Iya. Stop. Kata kuncinya itu aja. Oke, ya.